Selamat pagi, selamat malam, selamat siang bagi semua penyimak channel ini. Pada kesempatan ini saya hanya akan membagikan kebiasaan saya dalam membuat hal yang terutama ini hal yang penting dan mendasar dan sebetulnya berstandar ya di dalam gambar teknik atau kalau ini draft ya. Dalam draft, dalam job sheet yang sering digunakan itu ada hal yang penting yang menjadi informasi awal bagi seorang operator atau juru mesin dalam menentukan langkah pekerjaan. Nah, sebelum melihat dari job atau objek atau job sheet atau hal yang diperlihatkan dalam gambar, ukuran, simbol, seorang operator atau juru mesin itu akan melihat keterangan utama atau keterangan yang terdapat yang isinya terkait dengan nama komponen tersebut, nomor bagian, bahannya apa, ukuran pokoknya berapa, kemudian skalanya berapa, digambar oleh siapa, diperiksa siapa, di approve oleh siapa, dan dikeluarkan oleh instansi apa gitu kan, dan standarisasi umum sifatnya. Nah, hal-hal tersebut terdapat pada elemen pada gambar teknik yang dinamakan etiket. Nah, untuk etiket sendiri sebetulnya standarnya fleksibel ya, bahkan dinamis. Nah, jadi maksud di sini gimana? Maksud di sini bagaimana? Setiap instansi yang dimana terdapat produksi, manufaktur, pembuatan prototipe, perancangan teknik pasti memiliki engineer yang bertugas mendesain. Nah, dalam hal ini drafter juga ya. Nah, orang yang mendesain dan drafter itu juga pasti memegang standarisasi etiket, dan etiketnya itu dikhususkan untuk perusahaan itu. Jadi mirip seperti logo perusahaan. Etiket itu mirip seperti logo perusahaan atau logo suatu lembaga lah. Nah, maka itu etiket secara bentuk pasti berbeda-beda. Nah, karena lebih seperti logo di dalam suatu lembaga, ada customisasi secara bentuk, layout ya. Hanya saja yang pasti ada kesamaan ialah konten atau informasi yang disampaikan dalam etiket. Nah, yaitu misalkan pada suatu, nah ini kan gambaran pokoknya pada suatu job sheet kan seperti ini. Tapi pada etiket gambaran-gambaran informasi-informasi mendasar yang tidak terdapat pada job sheet disampaikan pada etiket. Nah, ini contoh layout etiket yang dipelajari oleh anak-anak SMK ya. Nah, seperti ini. Mungkin yang akan saya share bagaimana cara membuat etiket yang biasa digunakan oleh standar anak-anak SMK, dalam hal ini SMK Teknik Mesin ya. Karena saya sendiri ialah berasal dari SMK Teknik Mesin. Nah, dulu ya. Oke. Nah, di sini nanti untuk isiannya nanti nyusul ya. Untuk info-info dasarnya nanti menyusul. Nah, yang jelas bagaimana kita membuat atau rumusan membuat kotak-kotak yang ada pada etiket sini. Ini hanya satu rumusan ya, hanya satu rumusan. Adapun nanti Anda akan membuat etiket sendiri, misalkan Anda bekerja pada suatu perusahaan, pasti Anda memiliki etiket sendiri. Nah, adapun isinya dari etiket tersebut, informasi yang disampaikan dari etiket tersebut ya tidak jauh berbeda, meskipun beda instansi, beda perusahaan.
Oke, saya hanya mencontohkan satu model saja di sini. Soalnya mungkin bisa diikuti sama-sama, khususnya bagi yang baru belajar AutoCAD, terutama AutoCAD 2D. Nah, oke, langkah pertama ini kita kosongkan dulu. Langkah pertama kita buat layout ruang gambar. Nah, ruang gambar yang umum dipakai buat para praktisi atau yang masih belajar itu biasanya layout untuk ukuran gambar pada kertas A4. Nah, seperti kita tahu ukuran kertas A4 panjang 210 dan lebar 297. Nah, kita buat dulu, tapi dalam hal ini kita buat sebuah kotak ya, dengan panjang kali lebarnya itu sesuai dengan ukuran kertas A4. Yaitu perintah pertama ialah rectangle, kemudian klik, maaf ini belum dikatnya, garis benda ya. Oke, kita ulangi ya, rectangle, spasi, klik, kemudian D spasi, masukkan panjangnya 210 dan lebarnya 297. Oke, nah setelah ini bagaimana? Kita buat garis tepi. Nah, untuk garis tepi sendiri sebetulnya banyak perbedaan. Nah, ada yang mempergunakan garis tepi untuk ukuran kertas A4 itu kirinya 20, yang lainnya 555. Nah, untuk saya sendiri, saya biasa mempergunakan kiri 10, yang lainnya 555. Sehingga saya mempergunakan garis tepi itu, jadi untuk garis tepinya akan saya buat seperti ini. Nah, ini dipecah dulu ya, rectangle-nya kita pecah dulu, X. Oke, kemudian langsung kita offset, O spasi 15, maaf 10 ya, spasi, klik ke dalam, oke, escape. Kemudian ulangi offset lagi, O spasi, sekarang 5 spasi. Ini dan terakhir ini. Oke, nah ini bisa di trim, TR spasi 2 kali. Oke. Masih kita trim dulu. Oke, selesai ya. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian kita buat garis L spasi dari sini dia track ke atas 66. Oke, tarik ke sini. Nah, kemudian kita offset 6 ke bawah, dan diulangi yang terakhir ke bawah lagi. Nah, jadi ada 2 buah kolom yang berjarak 6. Kemudian yang terakhir ini kita offset ke bawah 24, O spasi 24, klik. Kemudian maaf keliru ya, tolong. O spasi kita offset 16, kemudian escape. O spasi selanjutnya ialah 24. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat garis L spasi dari sini ke sini 21. Oke, kemudian ini dibagi 3, offset 7, klik, maaf salah, abang dihapus ya, ini salah keliru ya. Kemudian dari sini kita
kita buat garis tambahan L spasi dari sini ya ke bawah 6. Oke, kita zoom. Kemudian L spasi lagi dari sini ke sini 30. Kemudian lanjut offset 35 garis ini yang di offset. Nah, escape terus offset lagi 30. Oke, escape offset lagi 15. Oke, jangan di escape, dan 15 lagi dari sini. Nah, yang tengah ke sebelah kanan. Nah, oke, jadi 30, 35, 30, 15, dan 15 dari yang kedua sini. Oke, selanjutnya kita potong yang tidak diperlukan. Oke, mana ini? Oke, TR spasi 2 kali. Ini yang tidak diperlukan kita potong. Nah, mana yang ini batas 35, maka ini kita potong. Nah, yang ini, kemudian yang ini, bawahnya yang dipotong. Kemudian atasnya ini juga nggak perlu. Nah, segini ya. Ini juga buang. Nah, kayak gini. Kemudian ini juga dipotong, kita hanya butuh atasnya aja. Nah, kita geser dulu ke samping. Ini juga kita potong tengahnya. Ini kita potong, dan sisanya kita hapus. Belum terhapus. Nah, kemudian kita beralih ke sebelah sini. L spasi, nah dari sini tarik ke kanan 17. Dan dari sini tarik ke kiri 18. L spasi lagi dari sini ke atas 6. Nah, dalam hal ini kita banyak membutuhkan 2 OSNAP, yaitu OSNAP endpoint dan intersection ya. Nah, karena untuk outrack. Kemudian ini di offset 6. Klik ke atas, terakhir klik ke atas. Oke. Nah, untuk kolom-kolom etiket sudah selesai ya. Tinggal kita membuat isian pada kolom etiket dengan teks. Oke. Pertama kita mulai dari kolom sebelah kiri. Oke, sebelum melanjutkan kepada tahapan selanjutnya, pastikan Anda sudah membuat layer dan Anda juga sudah mengatur dimension style ya, karena untuk ukuran font yang kita gunakan masih tetap Each Square, tinggi huruf minimalnya ialah 3. Langsung dari sini perintahnya T spasi, klik dari pojok ini, kemudian klik pojok ke pojok secara diagonal ya. Nah, hurufnya sebelum kita ketikkan apa yang kita isi, kita setting dulu. Ini di center, ini juga di center. Tulisannya ialah jumlah, untuk jumlah part yang disajikan ada berapa. Nah, setelah ini bagaimana? Untuk cara cepatnya saya biasanya seperti ini. Ini klik dulu, kemudian saya CO spasi atau copy object. Klik tengah-tengahnya ya, atau bisa pojoknya, klik sini. Nah, kita pakai cara cepat, ini langsung di copy aja. Tuh, nanti kopiannya akan kita rubah. Kok ini jumlah semua? Nah, ini mungkin trik dari saya nggak langsung mengetik T spasi terus.
tapi saya lebih kepada nanti sekalian merubahnya sekalian. Kan agak membosankan di sini karena memang biasanya saya kalau buat draft itu jarang bikin etiket. Biasa file yang udah ada etiket saya save as lagi seperti itu. Oke, sampai sini baru kita rubah satu-satu. Ini jumlah ya, kemudian ini harusnya nama bagian, dan klik sini. Nah, ini belum pas, kita setting, klik yang birunya terus tarik. Nah, berarti yang kita gambar, yang kita desain di atas, namanya itu di sini. Karena misalkan gini, yang kita gambar itu lebih dalam satu sheet atau dalam satu lembar kerja ada beberapa benda, ada beberapa objek karena mungkin pasangan ya. Maka kemungkinan kolom yang di atas ini bisa lebih dari satu karena ada beberapa bagian. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada nomor bagian, bisa saya singkat dengan no bag. Oke. Kemudian ini untuk kolom bahan dari material yang direncanakan, bahan dari job sheet yang direncanakan. Kemudian ini untuk ukuran di sini adalah ukuran jadi ya, bukan ukuran sebelum dikerjakan. Kita misalkan merencanakan sebuah produk dan ini job sheetnya, dan di sini bukan ukuran bakal tapi ukuran setelah jadi. Misalnya ada sebuah poros diameter 20, panjangnya 50, setelah jadi maka di sini ditulis seperti itu. Nah, di sini keterangan di sini bisa berupa perlakuan finishing yang dikenakan pada produk. Oke. Di sini ada perubahan ini artinya mungkin produk yang kita rencanakan atau mungkin desain yang kita buat ada revisi gitu, mungkin apa yang kurang. Nanti di sini akan tertulis perubahan dari job sheet nomor berapa, itu kan, perubahan dari job sheet apa atau revisi dari job sheet apa. Nah, ini isinya pengganti dari ini pengganti dari job sheet apa, nah, atau diganti dengan apa. Nah, sekarang yang bawahnya diganti dengan ya ini standar job sheet SMK teknik mesin ya. Nah, bagi Anda yang merasa SMK teknik mesin mungkin sangat familiar dengan etiket dengan layout seperti ini. Ini isiannya untuk skala. Kemudian yang di sini isiannya ialah digambar ya, untuk membuat di sini gunakanlah ejaan yang benar ya. Jadi gunakanlah huruf kapital. Dan juga bila di sini ada kata digambar. Di dengan gambar jangan dipisah. Karena di sini bukan kata ganti tempat. Kemudian diperiksa. Nah, digambar oleh siapa? Juru gambarnya siapa? Nah, diperiksa mungkin leadernya atau supervisornya. Kemudian dilihat satu tingkat di atas leader atau supervisor dan disetujui terakhir
Tujui ini mungkin manajer ya. Nanti ini biar kosongkan aja karena kita nggak tahu nanti yang ngisi siapa, karena ini sifatnya masih etiket kosong. Nah ini kita ganti ISO karena kertas A4 berarti A4 ya. Nah untuk kolom ini ada pengkhususan untuk ukuran font. Kita nggak pakai 3, sedikit lebih besar, kita pakai 4. Nah seperti ini. Nanti di sini ada simbol proyeksi. Nah ini untuk nama instansi, misalkan instansinya CV Mechanical Engineering. Nah, besar fontnya juga bervariasi, lebih besar, antara 4 sampai 5 ya. Ini kalau kurang cukup, kalau jadinya numpuk kayak gini, caranya ini kita klik, kemudian kita klik biru-birunya, tarik ke samping, tuh, tarik lagi ke samping. Nah baru kita posisikan. Di sini judul daripada atau nama produk yang kita buat. Nah, kok nama produk? Nah, bukankah di sini di atas sudah ada? Jadi misalkan yang kita buat itu ialah benda kompleks atau benda berpasangan, maka di sini nama daripada komponen tersebut setelah dirakit. Nah, sementara yang ada di sini ialah nama komponen-komponen pembentuk produk rakitan tersebut, benda rakitan tersebut. Nah, jadi ini per part, ini per assembly. Kita buat saja di sini misalkan ya, untuk karena ini latihan etiket, kita buat aja latihan etiket gitu ya. Oke. Dan untuk ukuran huruf di sini lebih besar daripada yang di bawah. Antara 5 sampai berapa ya? Antara 5 sampai 7 mungkin ya. Kita buat 6 di sini. 6 udah klik. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kembali ke penjelasan ini nama bagian. Apabila benda yang kita buat itu hanya benda tunggal, maka judul di sini akan sama dengan judul di sini. Oke. Seperti itu ya. Di sini juga ada jumlah variasi 1. Oke. 321 di sini. Saya juga kurang paham ini digunakan untuk apa, jarang dipakai, maksudnya apa. Ada 3 Romawi, ada 2 Romawi, ada 1. Yang jelas dari buku-buku SMK memang dirancang seperti ini etiketnya untuk SMK. Atau mungkin ini mewakili dari bukan, yang jelas bukan nomor bagian ya. Ini sini jumlah nama bagian ada berapa, bagian nomor 1 ada berapa jumlahnya gitu kan. Untuk ini 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi saya kurang paham untuk apa. Karena untuk versi etiket yang lain itu enggak ada penggolongan seperti ini ya. Langsung aja quantity, bang, istilahnya quantity QTY, hanya 1 kolom. Nah ini deh etiket kita telah selesai. Oh ada 1 lagi, bikin simbol proyeksi. Pertama bikin lingkaran dulu, C spasi sini. Oke. Dan karena proyeksi yang akan kita gunakan ini proyeksi Eropa, maka akan seperti ini. Oke. Kita bikin
kita butuh snap kuadran di sini. Dari sini dulu bikin persegi dulu ya, bikin persegi, kemudian sebelah sini kita kecilkan, klik, tekan, tarik, oke, Eropa ya, dan baru sentuhan akhir garis sumbu. Wow, ini gede banget gak? Oke, cukup. Ini untuk selesai ya untuk etiket. Tinggal kalau udah seperti ini, sebetulnya yang garis terluar ini boleh nggak dipakai loh, karena yang perlu dicetak kan garis tepi yang di dalam ya. Ini boleh di. Nah, setelah itu baru nanti ini etiket dipindahkan ke layout. Nah, oke. Selanjutnya untuk ke layout, ini belum pernah saya terangkan. Untuk layout kita harus men-setting dulu ya. Nih, pada layout klik kanan, page setup manager, modify ya. Kemudian di sini pilih printernya. Dalam hal ini printer yang sudah terinstall. Nah, cuma di sini belum ada printer install, kita pilih aja DWG atau PDF. Berarti nge-printnya dalam file PDF. Di sini kita pilih paper size, ukuran kertas yaitu ISO A4. Di sini ada dua, pilih aja salah satu ya. Kemudian kertasnya pastikan potret, skalanya 1:1. Nah, dan oke. Nah, close. Baru ini ada ini apa nih? Putus-putus seperti ini. Ini merupakan batas pengeprintan. Ini harus kita edit lagi. Batas pengeprintannya ini harus kita edit lagi. Nah, yaitu di sini ada settingan properties. Nah itu printable area-nya tuh harusnya jangan segitu, lebih mepet ya. Nah, maka di sini kita klik printable area, kemudian kita cari ISO A4 yang tadi kita pilih ya. ISO A4. Nah, ini ya. Terus kita modify. Nah, ini kita buat satu aja, semuanya satu. Oke. Next, finish. Oke aja. Nah, oke lagi. Close. Oh, masih ya? Mungkin saya ada yang salah ini. Page setup manager, modify, ISO 4. Mana nih yang kurang nih? Coba 210.297. Coba properties, mungkin saya salah pilih tadi. Modify standard paper size, ISO 4. Oh, yang ini coba. Modify. Oh, belum berubah ya. 1. Next, finish. Kemudian oke. Nah, tuh udah kelihatan penuh. Oke. Nah, udah betul ya. Tinggal etiket dari model kita blok, kemudian kita copy, Ctrl C, pindahkan ke layout, Ctrl V. Nah, ini dia. Posisikan kira-kira 10,555 ya. Nah, garis terluarnya, batas garis tepinya itu jaraknya 10,555. Nah, seginilah. Tuh. Oke. Sebentar, ini kok garisnya seperti ini. Mungkin ada di layer, ada masalah. Kenapa garisnya warnanya seperti ini? Oh iya,
ini by layernya ternyata warnanya seperti itu. Nah ini. Nah ini masalahnya. Oh ini tahu siapa yang merubah ini? Ini harusnya oke. Itu langsung aja di sini. Tuh. Nah udah. Nah jadi kan selesai pembuatan tiket kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan masing-masing. Nah intinya untuk etiket itu tidak baku secara global ya. Untuk etiket itu bakunya ya setiap instansi memiliki etiket masing-masing. Yang terpenting itu informasi-informasi di dalamnya itu mewakili informasi standar yang dibutuhkan oleh sebuah produk atau job sheet gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.